Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man wala nabiyya wala rasula ba'dah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla faj'alana ya rabbana kulla syai'in sahlan muyassaran. Kaifa halukum ya ikhwan? بخير Alhamdulillah, ya khair, Ustaz. Alhamdulillah. Naam, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa berpegang teguh di atas sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat. Kita lanjutkan pembelajaran kita masuk di pelajaran yang kelima, atau bahkan ini kita sudah masuk, kita murojaah terlebih dahulu. Silakan antum ikuti. Ad-darsul khamisu. Ad-darsul khamisu. Akitabu Muhammadin hadza ya Yasiru. Akitabu Muhammadin hadza يا yasiru. ياسر La hadza kitabu Hamidin. La لا hadza هذا كتاب kitabu حامد Hamidin. Aina kitabu Muhammadin? أين Aina kitabu كتاب Muhammadin? Huwa ala al-maktabi hunaka. Wa alal maktabi hunaka. هناك Aina daftaru Ammarin? أين Aina دفتر daftaru عمار Ammarin? Huwa ala maktabil mudarrisi. Huwa ala على maktabil مكتب mudarrisi. المدرس Qalamu man hadha ya Aliyu? Qalamu man hadha ya يا Ali? علي Hadha qalamul mudarrisi. Hadha هذا qalamul قلم mudarrisi. المدرس Aina haqibatul mudarrisi? Aina haqibatul mudarrisi? Hiya tahtal maktabi. هي Hiya tahtal تحت maktabi. مكتبي Naam, untuk artinya masih ingat ikhwan? إن شاء الله أستاذ Naam. Abu Yasmin, aina kitabu Muhammadin? Artinya apa? Di mana buku Muhammad? Huwa alal maktabi hunaka. Artinya? Dia di atas meja di sana. Naam, barakallahu fik. Tafadhal Abu Yazid. Hadza qalamul mudarrisi. Artinya? itu pulpennya guru. Hadza. Ini pulpen Nah, guru. sahih. Hiya tahtal maktabi. Dia di bawah meja. Mumtaz, barakallahu fik. Nah, kemarin kita di pelajaran yang kelima telah belajar tentang sesuatu yang baru. Nah, di pelajaran sebelumnya kita tahu bahwasanya salah satu yang menjadikan harokat berubah yang tadinya domah menjadi kasroh itu kan kemasukan huruf jar. Ya. Nah, pada pelajaran yang kelima dia tidak kemasukan huruf jar, tapi kok dia kasroh atau majrur. Nah, jawabannya karena susunan yang digunakan pada kalimat tersebut adalah susunan idhofah. Ya. Apa yang dimaksud dengan susunan idhofah? Susunan idhofah adalah susunan yang terdiri dari dua kata namun memiliki maksud ataupun makna satu. Contohnya, pintu sekolah. Nah, itu kan ada kata pintu dan ada kata sekolah, namun barangnya itu ada satu. Kemudian, kunci mobil. Kan ada kata kunci dan mobil, tapi yang dimaksud barangnya cuma satu, yaitu kuncinya saja. Nah, yang depan itu disebut dengan mudhof.
Kaidah mudhof itu apa, ikhwan? Ada Tidak. dua kaidahnya. Tidak boleh Alif lam. kemasukan Ah, dan tidak boleh tanwin. Naam. Kaidah mudhof adalah dia tidak boleh kemasukan alif lam dan tidak boleh kemasukan tanwin. Kemudian yang belakang adalah disebut dengan mudhofun ilaihi. Hukum dari mudhofun ilaihi apa, ikhwan? Harus majrur. Naam, Majrur. harus majrur atau di Kasrah. kasr. Naam. Untuk pelajaran yang kelima, apakah ada pertanyaan, ikhwan? Lah. Alhamdulillah. Kita lanjut di tamrin yang berikutnya. Sampai tamrin yang keempat sekarang kalau nggak salah. Nah, Benar? benar. Na'am, barakallahu fikum. Nah, masuk ke tamrin yang keempat. Na'ti ila tamrinir rabi'. Kita masuk di tamrin yang keempat. Iqra, bacalah. Nah, silakan antum baca dan terjemahkan. Nomor 1, tafadhal Abu Yasmin. Nah. Aina baitul mudarrisi? Huwa ba'idun. Di mana rumah guru? Heeh. Dia rumahnya jauh. Dia rumahnya jauh apa dia jauh? So, dia jauh, rumahnya jauh. Coba. Kata huwa itu kembali ke siapa di sini? Baitu. Naam. Aina baitul mudarrisi? Di mana rumah guru? Huwa, dia, yaitu rumah guru, ba'idun, jauh. Nah. Naam, barakallahu fik. Nomor 2, tafadhal Abu Yazid. Al-Qur'anu kitabullahi. Naam, Al-Qur'anu kitabullahi. Artinya, Kitab Allah. naam, Al-Qur'an adalah kitab Allah. Ya. Na'ti ila raqmi al-thalisi. Tafadhal Abu Yasmin. Al-Ka'batu baitullahi. Artinya, Ka'bah rumah Allah. Ka'bah Ka'bah adalah rumah Allah. adalah rumahnya Allah. Nah. Naam. Terus, tafadhal. Muhammadun sallallahu alaihi wasallamu Rasulullahi. Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, Rasulnya Allah. Rasulullah, na'am. Lanjutkan, silakan. Kharajal mudarrisu min ghurfatil mudiri. Naam, artinya. Naam. Kharaja pergi ya Ustaz, afwan, ana lupa. Kharaja Kharaja. pergi atau keluar? Oh, keluar, afwan. Telah keluar guru itu dari ruangan kepala sekolah. Naam, kharajal mudarrisu min ghurfatil mudiri. Guru itu telah keluar Dari dari ruangan ruang kepala sekolah. kepala sekolah. Naam. Tafadhal ba'dahu Bimo, ahlan wa sahlan, Masya Allah. Ustaz, baru gabung. Naam, la ba'sa. Bisa langsung ikut ke latihannya? Insya Allah Ustaz. Insya Allah. Ya, tafadhal Bimo. Nomor 6, tafadhal. Ada baitu Heeh. hamidi. Naam, dibaca saja. Kalau salah nggak apa-apa, insya Allah kita benarkan. Hadza. Ada baitu hamidi. Heeh. Terus?
وذلك بيت خالد. Naam. خالد. Hadza baitu Hamidin. آمين. Kata baitu menjadi mudhof. Dia nggak boleh tanwin dan nggak boleh alif lam. Hamidin menjadi mudhofun ilaihi, maka dia majrur. Wadzalika baitu Khalidin. Di sini juga sama. Artinya apa, Pak Bimo? Rumah ini Rumah ini apa? Ini rumah Hamid. rumah Hamid. Naam. Ini Hadza baitu Hamidin. Ini rumah rumah Hamid. Hamid. Terus? Dan itu rumah Khalid. Naam. Dan itu rumah Khalid. Barakallah. Naam. Tafadhal ba'dahu Abu Yasmin, silahkan. Nah, Abu Yazid belum tadi, Afwan. Ibnu Ammarin talibun, Mm-mm. Ibnu Yasirin tajirun. Naam. Ibnu Ammarin talibun wa ibnu Yasirin tajirun. Artinya, Anaknya Ammar seorang pelajar dan anaknya Yasir seorang pedagang. naam, sahih, barakallahu fikum. Selanjutnya silakan Abu Yasmin, silakan 8. Baitul mudarrisi ba'idun wa baitut tajiri qaribun. Naam. Rumahnya guru dekat, rumahnya guru jauh dan Naam. rumahnya pedagang dekat, Mumtaz. Sahih. dekat. Baitul mudarrisi ba'idun, rumah guru jauh. Wa baitut tajiri qaribun, dan rumah pedagang dekat. Nah. Naam, tafadhal ba'dahu nomor 9, Pak Bimo, silakan. Ada Miftahun. Ini kunci mobil. Di mana kunci rumah? Nah, coba bacanya gimana kalau sudah tahu artinya? Ada Miftahun. As-sayyarah Sayyarah. ta'ti apa tuh? Sayyaratun. Apa yang benar, ayo. Coba kita perhatikan dulu. Kunci mobil. Nah, itu kan dua kata. Coba. Yang dimaksud dari kata kunci dan mobil itu apa, Pak Bimo? Yang dimaksud kunci atau mobilnya? Kuncinya. Nah, Kunci mobil. kata yang seperti itu, misalkan kunci mobil, kan yang dimaksud kuncinya. Pintu sekolah yang dimaksud pintunya. Misalkan rumah guru, kan yang dimaksud rumahnya. Terus misalkan halaman sekolah, kan yang dimaksud halamannya. Nah, kata-kata yang demikian, yang dia terdiri dari dua kata, tapi yang dimaksud cuma satu, itu disebut dengan susunan idhofah. Nah, susunan idhofah itu terdiri dari mudhof dan mudhofun ilaihi. Untuk yang depan disebut dengan mudhof. Nah, kaidah dari mudhof itu apa? Nggak boleh ditanwin dan nggak boleh kemasukan alif lam. Kemudian yang belakang disebut dengan mudhofun ilaihi. Nah, mudhofun ilaihi itu harus majrur atau di kasroh. Nah, sekarang ana tanya kata mif atau kunci mobil. Nah, mana yang mudhof, mana yang mudhofun ilaih? Coba Pak Bimo. Nah, Miftahun. Mudhof. nah, mudhof, betul. Kaidah mudhof tadi apa?
Tidak boleh masukkan alif lam dan ditanwin. Nah, di sini ada alif lamnya tidak? Tidak. Tidak. Nah, berarti tinggal bacanya apa? Domah saja. Karena dia nggak boleh ditanwin. Berarti sudah tahu yang depan bacanya miftahu. Nah, sekarang as-sayyaroh dia jadi apa? Asya, As-sayyarati. Naam as-sayyaroti. Kenapa dia dibaca as-sayyaroti? Karena Yang itu depan. adalah Naam, mudhafun karena ilaih. mumtaz sahih. Karena dia jadi mudhafun ilaih. Ingat-ingat. Yang depan mudhaf nggak boleh tanwin, nggak boleh alif lam. Yang belakang mudhafun ilaih harus majrur atau kasrah. Kasrah. Ah, Pantas. sudah Kurang paham? rojaan nih. Paham, Ustaz? Alhamdulillah, barakallahu fiik. Nah, kalau misalkan nggak paham atau kurang jelas, jangan sungkan untuk bertanya. Kita belajar bareng, insya Allah. Sudah jelas yang di pekan lalu, Ustaz. Cuman ya kurang murojaahnya nih, Ustaz. Karena lupa lagi. Alhamdulillah. Nah, berarti dilanjutkan nih. Aina, terus? Aina miftahu al-baiti. Naam, sahih. Aina miftahu al-baiti. Atau kalau mau digandeng, Aina miftahul baiti. Artinya, Aina di mana? Di mana kunci Kunci? rumah. Naam, sahih. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Kita lanjut ke Abu Yazid. Silahkan halaman nomor berikutnya. Man anta ya waladun. Man Ana anta ya waladun. ana Apa waladu? ibnu Abbasin. Eh, Huwa benu. Ana benu. ana ibnu Abbasin. Naam. Man anta ya waladu. Apa waladun? Nah, ini ada pelajarannya lagi insya Allah. Kalau Yang di benar itu waladu. kenapa Ustaz? Sebentar, nanti ada pelajarannya ya, ada nanti pelajarannya di tamrin yang ketujuh di sini. Oh, baik Insya Ustaz. Allah nanti kita jelaskannya nanti. Kita selesaikan dulu tamrinnya. Yang penting di sini dibacanya ya waladu ya. Ya. Man anta ya waladu. Ana benu Abbasin. Saya anak Abbas. Bas. Nomor 11 Abu Yasmin silakan. Eh, nah, mungkin ke Pak Bimo dulu nggak ada masalah. Yuk, Pak Bimo silahkan. Afwan Ustaz, ke-mute Ustaz, Afwan. Oh, anak kira sedang Afwan. di belakang atau apa? Benar. Tafadhol, Wa benu Abu man. Yasmin. Nah. Wa benu Wah, man huwa nah, benu Khalidin. artinya, Dan anak siapa dia? mm, Dia anak Khalid. naam sahih. Wa benu man huwa benu Khalidin. Dia anak Khalid. Barakallah. Naam, tafadhol Pak Bimo silakan. Aina Dapat mas dapat yang panjang, Masya Allah. Aina masjidun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus? Huwa Huwa fi fil huwa fil Madinatil madinatin Munawwati. munawwarah munawwarah. Ah, coba Ikhwan semuanya perhatikan di sini. Semuanya. Nah, ada kata masjid, terus Rasul, terus
Allah. Nah, dari tiga kata tersebut, kira-kira yang dimaksud apa? Masjidnya Masjid Rasulullah. Rasulullah. Nah, masjidnya kan. Nah, Nah, yang seperti ini itu disebut dengan susunan idofah yang bertingkat. Maksudnya bertingkat bagaimana? Kata masjid dan kata rasul itu dia susunan idofah. Begitu pula kata rasul dan Allah dia juga susunan idofah. idofah. Nah, terus bagaimana cara membacanya? Sama kaidahnya. Cuma di sini dia nanti ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Misalkan nih, kita jelaskan langsung. Aina masjidu Rasulillahi. Nah, kenapa dibaca demikian? Kita bedah satu-satu. Masjidu, masjid, Rasul sama Allah. Yang dimaksudkan masjidnya. Nah, kata masjid kira-kira dia menjadi apa? Mudhof. Mudhof. Nah, kalau mudhof kan ada mudhofun ilaihnya. Mudhofun ilaihnya mana? Rasul. Nah, Rasul. Berarti di sini masjidu dia nggak boleh tanwin, nggak boleh alif lam karena dia menjadi mudhof sekalang. Ya. Oh, misalkan nggak ada kata Allahnya atau nggak ada lafal jalalahnya di sini. Berarti bacanya masjidu Rasulin. Nah, masjidu Rasulin. Kenapa dibaca majrur? Karena dia menjadi mudhofun ilaih. Nah, sekarang yang jadi masalah itu setelah kata Rasul ada lafal jalalah atau lafzul Allah di sini. Nah, berarti dipecah lagi di sini. Nah, kata masjidnya dihilangkan, terus perhatikan ke Rasulullah. Dari kata Rasulullah itu yang dimaksud Rasulnya atau apanya? Rasulnya. Rasulnya, berarti itu susunan idhofah juga. Bagaimana solusinya? Ah, kan Rasul tadi majrur tanwin karena dia menjadi mudhafun ilaih. Kenapa ditanwin? Karena nggak ada alif lamnya. Sekarang berhubung setelahnya ada lafzul jalalah Allah, kata Rasul itu menjadi mudhaf. Kaidah mudhaf apa? Tidak Nggak boleh tanwin. ditanwin. Nah, yang tadinya dibaca masjidu Rasulin karena nggak ada lafal Allah, ketika ada lafal Allah maka tanwinnya dihilangkan menjadi masjidu Rasuli. Nah, untuk Allah. lafzul jalahnya Allahnya sama ini. Dia harus majrur. Paham sampai sini, ikhwan? Paham. Nah, Berarti ini Rasuli itu menjadi mudhofun ilaih bagi masjid dan menjadi mudhof bagi Allah ya Ustaz. mumtaz seperti itu. Jadi, kata Rasul, dia menjadi mudhofun ilaih dengan masjid, dan dia juga menjadi mudhof dengan lafal Jalal. Allah. Nah, lafzul jalalah. Paham sampai sini? Paham, nak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Abu Yazid bagaimana? Cara yang bacanya gimana jadi Ustaz? Aina masjidu Rasulillahi. Nah, Iya. kalau masjidu kan jelas dia cuma jadi mudhof, terus lafzul Allah juga jelas dia jadi mudhofun ilaih. Nah, yang tengah yang jadi masalah, dia menjadi mudhofun ilaih dengan kata masjid, maka dia majrur. Dia menjadi mudhof dengan lafal Allah, maka nggak boleh ditanwin. Makanya dia majrur dan tidak bertanwin di sini. Masjidu Rasulillahi. Itu. Masjid utusan Allahnya yang seperti ini itu disebut dengan susunan idhofah bertingkat. Bisa dipahami atau belum? Sedikit kan. Contoh lagi ya yang lain misalkan. eh, kunci mobil Hamid. Kan ada 3 tuh. Nah,
Berarti bahasa Arabnya apa? Tahun, Ada kunci, Miftahu. tahun, mobil, Sayyaratu. yarati, Sayyarati. Muhammad, Hamidi. Ayo gimana? Kaidahnya seperti ini. Miftah, Kunci dan mobil itu susunan idhofah sendiri. Hamid dan mobil dia juga susunan idhofah sendiri. Nah, untuk kunci dan hamid nggak ada masalah. Dia mudhof dan mudhofun ilaih. Nah, yang mobil berarti gimana? Kunci tahu, sayyarati, Hamidi. Hamidi apa Hamidin? Hamidin, karena nggak ada alif lam. Sahih. Miftahu sayyarati Hamidin. Naam, seperti itu. Bisa dipahami? Fahimna. Nah, belum ada suaranya Pak Bimo ini. Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah, barakallah. Jangan sungkan untuk bertanya. Salah kita jawab. Ya Ustaz. Taib. Ya, kalau nggak ditanyakan berarti kita bisa lanjut di nomor 13. Berarti Nah, gini Ustaz, kalau bertingkat gitu selalu dia kasrah terus Ustaz ya? betul, selalu dia kasroh. Asalkan dia itu menjadi mudhofun ilaih. Ya. Nah. Oke, baik. Nomor 13. Abu Yasmin. Nah. Bintu Hamidin fil madrasati wa bintu Muhammadin fil jami'ati. Naam. Anak perempuan Hamid di sekolah dan anak perempuan Muhammad di kampus. Naam, sahih, barakallah. Bintu Hamidin fil madrasati wa bintu Muhammadin fil jami'ati. Anak perempuan Hamid masih di jenjang sekolah. Nah, bisa SD, bisa SMP, bisa SMA. Sedangkan anak perempuan Muhammad fil jami'ati sudah di jenjang universitas. Nomor 14, silakan Pak Bimo, tafadhol. Naam, Pak Bimo. 14. Sahih. Masuk alif lam, ismul nama guru. Nama guru. Yang dimaksud apanya? Namanya. Berarti susunan apa? Idhofah. Nah, jangan lupa kalau dia susunan idhofah depan mudhof, belakang mudhofun ilaih. Berarti bagaimana cara bacanya? Ismu mudarrisi Sa'i. sa'i. Sa'idun di sini nggak menjadi apa-apa, jadi jangan dipikirkan harokatnya apa. Sa'idun. Ismul mudarrisi Sa'idun. Itu. Coba diulangi. Ismu mudarrisi Sa'idun wa itu tanda wasol dibaca kesinnya. Wasmul muhan wasmul muhan. Naam. Apa ini Ustaz bacanya? Wasmul muhandisi. Muhandisi. Kha. Khalidun. Naam. Nah, al-muhandis itu dari kata muhandisun, insinyur. Kita terjemahkan. Ismul mudarrisi Sa'idun. Nama guru adalah Sa'id. Wasmul muhandisi dan nama insinyur itu Khalidun adalah Khalid. Naam, barakallahu fiik. Pak Bimo, sekarang lanjut ke Abu Yazid nomor 15. Tafadhal. Amut talibi ghaniyun. Naam.
Ammut talibi ghaniyun artinya Nggak tahu apa nih Amud ini, Ustaz. apa Kalau ayo Wahyu yang ini, tahu siapa? kalau Wahyu ini kaya, pelajar yang kaya raya. Iya, amu apa? Amun. Paman, Amun itu, paman. oh paman ya. Nah, Naam sahih. Amun itu paman. Berarti ammut talibi. Paman pelajar Naam. kaya raya. Naam sahih. Ammut talibi ghaniyun. Paman pelajar itu orang Kaya kaya raya. gitu atau kaya. Nah, lanjut nomor 16 Abu Yasmin tafadhol. babul masjidi maftuhun wa babul madrasati mughlaqun. Eh, Pintu coba bacanya wababul madrasati. wa babul madrasati mughlaqun. Mughlaqun. Mughlaqun apa? Mughlaqun. Nah, Nah, beda ya mughlaqun dan mughlaqun. Nah, nah. artinya Pintu masjid tertutup dan pintu madrasah atau sekolah pintu masjid terbuka dan na'am, pintu sekolah tertutup. mumtaz, barakallah. Babul masjidi maftuhun wa babul madrasati mughlaqun. Pintu Mughlaq. masjid terbuka dan pintu sekolah tertutup. Barakallah. Nomor 18, tafadhal Pak Bimo, silakan. Apa nih? Apa Ustaz? Naam, Oh, nomor 17. Saya bacakan dulu. Yang pertama Ustaz. itu kholun, artinya paman, tapi dari pihak ibu. Yang berikutnya hamidun. Terus yang berikutnya fakirun. Amin. Coba tinggal Amin. dibetulkan harokatnya. Kira-kira gimana? Oh, Hamid. Naam, jangan ragu. Nggak masalah. Hamidun. Paman Hamid. Qalu Hamidun. Naam, fakih. Fakir. Fakiri. Nah, setelah majrurnya jangan dipikirkan lagi, jangan ikut majrur. Fakirun itu. Naam, sahih. Tetap ya. Khalu Hamidin fakirun. Nah, khalu jadi mudhaf, Hamidin jadi mudhafun ilaih. Nah, khalu Hamidin fakirun. Paman Hamid fakirun, orang yang fakir. Fakir. Nah, apa bedanya amun sama kholun? Kan artinya sama-sama paman nih. Amun itu paman dari pihak ayah. Sedangkan kholun itu paman dari pihak ibu. Jadi kalau di Arab itu dipisah. Berbeda. Gitu. Nah, lanjut ke nomor 18. Tafadhal Abu Yazid. Sayyaratu Abbasin fisya fisyari'in fisyari'in. Naam sahih. Sayyaratu Abbasin fi syari'i. Artinya, Mobil Abbas di jalan raya. naam. Mobil Abbas di jalan raya. Barakallahu fikum. Masih 19. Tafadhal Abu Yasmin. Ibnu man anta? Hmm. Ana benul Ana benul mudarrisi. Naam sahih. Anak siapa kamu? Hmm. Saya anaknya guru. Naam sahih. Ibnu man anta? Anak siapa kamu? Ana benul mudarisi. Saya anak guru. Barakallahu fik. Terakhir, Pak Bimo 20, silakan. Aina. Apa Itu Ustaz? ada di pelajaran pertama. Bacanya apa kira-kira? Kalbun.
Naam. Ainal kalbu. Terus. Ainal kalbu Mm-mm. huwa Tahta. tah Kalau di bacaan itu tahtal maktabi. Nah, di sini diganti tahta tahtal sayyarah. tah Naam. Tahta sayyarah. tasayyarati. Naam, sayyarati. Nah, ainal kalbu artinya apa Pak Bimo? Di mana al kalbu? Di, Kalbun. naam, ainal kalbu di mana apa artinya? Hmm. Kalbun Apa itu? artinya apa? Anjing tadi. Naam, sahih. Berarti kalau ainal kalbu di mana Mana anjing? anjing itu huwa tahta sayyarati. Huwa artinya Hmm. huwa artinya apa? Aina Muhammadun huwa fil hammami gitu. Kalau di bacaan. Ia berada di Mm. Naam. Ainal kalbu di mana anjing itu? anjing itu ada Dia di tahta sajaroti. Tahta artinya di bawah as-sayyarah. Mo? mobil. Naam sahih. Mobil Pak. Ainal kalbu di mana anjing itu? Huwa tahta sayyaroti. Dia di atas, hafan, dia di bawah mobil. Nah, Ana lupa menjelaskan di sini. Coba. Coba Ikhwan semuanya perhatikan ke kata tahta sayyaroti. Kenapa dibaca sayyaroti? Ayo. Karena idhofah Ustaz, Eh, artinya apa? di bawah mobil. Nah, di bawah mobilnya. Tahta itu termasuk ke dalam dorof atau keterangan. Nah, di sini dia menjadi keterangan tempat yang artinya di bawah. Nah, isim yang jatuh setelah dorof nanti dia menjadi mudhafun ilaih. Nah, ini ada kaidah baru. Isim yang jatuh atau setelah dorof dia menjadi mudhafun ilaih. Nah, yang dimaksud dengan dorof tadi itu apa? Keterangan tempat. Nah, salah satunya adalah tahta di sini. Bisa Zorof dipahami? apa dorof Ustaz? Dorof pakai zo, Zo ya. Nah. tozo. Nah, zo, Oh, rof artinya keterangan. Nah, di sini keterangannya keterangan tempat di bawah. Jadi, saya ulangi, isim yang jatuh setelah zorof itu nanti dia menjadi mudhafun ilaih. Nah, contohnya di tadi, tahta. Dia dorof bukan? Ya, dia dorof. Maka isim setelahnya yaitu sayyarah menjadi mudhafun ilaih. Gitu. Nah, kemudian juga dorof itu biasanya fathah. Ah, nggak ada yang bertanya kenapa dibaca tahta, nggak tahtu.
Nah itu karena dia itu dorof, dia fathah, nggak boleh dibaca tahtu. Huwa tahta as-sayyarati. Naam. Dan itu selalu fathah ya Ustaz? Naam, selalu fathah. Tapi kalau kemasukan huruf jar nanti dia menjadi majrur. Contohnya kan di sini tahta. Nah, kalau sebelumnya misalkan dari bawah mobil berarti min tahti. Gitu. Intinya dia nggak ada tahtu, adanya tahta sama tahti. Gitu. Bisa dipahami tidak, Ikhwan? Fahimna. Bisa, Ustaz. Abu Yazid, Bisa, Ustaz. Pak Bimo, Insya Allah Ustaz. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Mungkin untuk malam hari ini jangan terlalu banyak, kasihan. Gini, Ustaz. Aduh. Naam, bagaimana? Untuk yang tadi yang masalah ini Ustaz, yang idhofah bertingkat tadi Ustaz kan. Untuk yang soal nomor 16 itu Ustaz. Wababul mudarrisati mukhlaqun. Naam, yang ditanyakan. Kenapa dia tidak tidak menjadi mukhlakin Ustaz? Kan contohnya tadi kan kunci mobil Muhammad. Miftahu sayyarati Muhammadin. Naam. Coba dari segi arti dulu ya sebelum ke itu. Kunci mobilnya Muhammad. Nah, itu dari 3 kata itu yang dimaksud apa? Kunci. Dan sekarang kita lihat di sini yang babul mudrasah. Pintu sekolah tertutup. Yang dimaksud itu pintu sekolahnya apa tertutup itu dia dengan kata tersendiri, coba. Pintu sekolah. Pintu sekolah Ustaz. Muglak ikut nggak? Tidak. Nah, dari segi arti sebenarnya sudah terlihat. Pintu sekolah tertutup. Nah, kata tertutup itu beda. Coba deh. Kunci mobil Muhammad. Semuanya itu benda. Di sini tiba-tiba pintu sekolah tertutup. Nah, tertutup bukan Sifat benda. itu, kata sifat itu Ustaz ya. Nah, Betul, dia berbeda. Jadi dari segi artis sebenarnya kita bisa membedakan yang mana idhofah, mana mudhof dan mana mudhofun ilaih. Nah, barakallah. Kalau yang ini Ustaz, yang nomor 14 Ustaz, wa ismul muhandisi Khalidun. Kenapa dia Khalidun, nama Ustaz? muhandis Khalid gitu? Oh, karena dia kenapa dia nggak Khalidin Ustaz? Kenapa dia nggak Khalidin? Kenapa dia nggak Khalidin sekarang gini? Nama insinyur itu Khalid. Itu kan artinya. Iya. Berarti sesuai nggak arti yang seperti itu untuk susunan idhofah? Sesuai Ustaz. Nama insinyur itu Khalid. Nama insinyur itu Khalid. Iya. Kalau mungkin kan itu nama orang mungkin Ustaz ya? Bukan masalah nama orangnya sih, tapi lebih kepada gini saja. Kata isim dengan muhandis, mungkin nggak dia jadi mudhof dan mudhofun ilaih? Yes. Isim dan muhandis, mungkin nggak dia jadi mudhof dan mudhofun ilaih? Ismu muhandis. Ya. Ya, sekarang tanya. Kata muhandis dengan Khalid, mungkin nggak dia jadi mudhof mudhofun ilaih? Tidak mungkin. Muhandis. Insinyur Khalid. Oh iya betul. Karena dia nggak ada padanannya ya, bukan nggak ada tujuannya istilah gitu ya Ustaz ya. Dia nggak bisa connect, nggak bisa sinkron Nggak ada kan? padanannya betul, nggak ada padanannya betul.
Beda sama masjid, misalkan masjid Rasulullah. Masjid dan Rasul mungkin dia jadi mudhofun ilaih. Yes, Iya, Iya. Rasul dengan Allah mungkin dia jadi mudhofun ilaih. betul. Iya. Nah, seperti itulah. Jadi nggak semua juga bisa dijadikan idhofah ya, ada ketentuannya nanti. Intinya kembali lagi ke arti yang diinginkan itu seperti apa. Nah, barakallahu. Barakallahu fikum. Gimana Abu Yazid? Sudah bisa dipahami? Insyaallah bisa Ustaz. Nanti diulang-ulang aja lagi Ustaz. Ya, barakallah. Ya, berarti untuk malam hari ini kita cukupkan sampai di tamrin yang ke-4. Insya Allah besok kita lanjut ke tamrin yang ke-5. Dan ingat, jangan lupa untuk memurojaah. Lianna hayatal ilmi bil murojaah. Ilmu itu akan hidup ketika dia senantiasa dimurojaah. Bahkan dikatakan oleh sebagian ulama, qayyidul ilma bil kitabah. Ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Itu. Nah, barakallahu fikum. Mungkin malam hari ini kita cukupkan sampai sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita semuanya sikap istiqomah, kemudahan dalam bertalibul ilmi. Amin ya rabbal alamin. Nakhtatim liku ana fi hadhihi lailati thayyibah bi du'ai kafaratil majlis. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Wa iyyakum wa barakallahu fikum.